Anda kembali bersama kami dalam Mining Forum bertajuk Mining for Better Tomorrow. Acara ini terselenggara berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan MindID. Dan kita akan langsung mendengarkan ya di segmen ini closing statement dari masing-masing narasumber dan akan seperti apa harapannya terkait mengenai net zero emission dalam prosesnya di green mining ini, kemudian juga implementasinya akan sejauh apa begitu ya, karena tema besarnya adalah Mining for Better Tomorrow. Saya ingin dengar dulu dari MindID, Pak Dhani, dari Anda seperti apa? Pertama, Mbak Maria terima kasih. Mining for Better Tomorrow, namanya juga For Better Tomorrow. Ini sejalan dengan noble purpose kita, MindID. We explore natural resources for civilization, a prosperity and brighter future. Jadi MindID adalah bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari masa depan dunia. Jadi kita menjadi bagian terpenting dari masa depan dunia. Pertambangan ini adalah masa depannya, di mana ke depan penguatan hilirisasi menjadi sebuah keharusan. Dalam kerangka hilirisasi itu, maka produksi bahan baku kita, pertambangan, menjadi supporting utama untuk kita menjadi industri berskala global dengan program hilirisasi yang kuat sebagai nilai tambah ekonomi dari industri pertambangan. Itulah masa depan kita untuk industri pertambangan. Hilirisasi yang kuat, maka barang-barang itu diproduksi menjadi barang setengah jadi dan barang jadi yang senantiasa mengedepankan green economy, green process, dan juga program ESG yang komprehensif. Yang kedua, peranan MindID adalah sebagai bagian dari pencapaian visi besar Kementerian BUMN untuk menciptakan BUMN yang sehat, yang sustain, yang menjadi pilar strategis penopang ekonomi rakyat dan juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan. Kita tidak hanya mendukung misi besar Kementerian BUMN, tapi juga kita sebagai pilar strategis pencapaian visi besar dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk menciptakan masa depan energi baru dan terbarukan Indonesia. Yang terakhir adalah MindID siap berkolaborasi dengan regulator, Kementerian SDM, KLHK, kementerian-kementerian terkait dan pemerintah daerah di dalam memperkuat ekosistem bisnis kita, bahwa MindID ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan milik seluruh stakeholder dan regulator kita. Sehingga link and match antara industri dengan regulator dalam hal penguatan instrumen dan infrastruktur regulasi dan masa depan Indonesia itu berjalan secara berkesinambungan dan kita bergandengan tangan dengan pemerintah mewujudkan visi dan misi besar pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dhani, untuk closing statement-nya. Selanjutnya closing statement dari Pak Rafli. Silakan Bapak, singkat. Baik, Bukit Asam sebagai perusahaan energi berbasis batu bara yang juga merupakan badan usaha milik negara, berkomitmen untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah. Ya, Pak Rafli. Ya, silakan dilanjutkan Pak Rafli. Ya, untuk menuju net zero emission tersebut, PTBA juga sudah memiliki strategi yang tercantum dalam roadmap strategi pengelolaan karbon maupun peningkatan penyerapan emisi yang kita bagi dalam beberapa inisiasi seperti dekarbonisasi dan green mining, kemudian reklamasi dan studi CCS, CCUS-nya. Tentunya hal tersebut perlu didukung untuk mewujudkan noble purpose MindID Holding dan sub holding termasuk Bukit Asam di sini. Perlu sinergi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik dari aspek regulasi, ekosistem bisnis yang mendukung dan pelaku usaha, serta inovasi-inovasi terbaru untuk mengakselerasi pencapaian net zero emission di tahun 2060 ini dan energi Indonesia hijau. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Rafli. Selanjutnya Ibu Lana, closing statement dari Anda. Silakan Ibu, singkat saja. Terima kasih Mbak Maria.
Jadi kalau melihat jumlah perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dengan skala yang beragam begitu dan kemampuan finansial internal perusahaan yang berbeda-beda, kondisi lingkungan tambang yang beragam, kondisi alam dan demografinya dengan berbagai masalah internal perusahaan yang beragam menjadikan implementasi green mining membutuhkan perhatian bersama. Namun demikian tentunya pemerintah akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek lingkungan dan juga green mining sehingga tujuan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya di wilayah sekitar tambang tetap berkelanjutan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan Mine ID yang tentunya mewadahi atau mengelola tambang-tambang yang dengan jenis BUMN tadi, harapan kami bisa menjadi panutan kepada seluruh perusahaan tambang di Indonesia baik mineral dan batu bara, tidak melakukan hanya bisnis as usual saja yang diwajibkan oleh pemerintah, tentunya perlu melakukan inovasi-inovasi tadi menuju pada green mining dan sampai pada nantinya net zero emission. Jadi jangan tunggu dipaksa oleh pemerintah untuk melaksanakan itu, tapi ini sudah menjadi tuntutan internasional bahkan sehingga secara serentak dapat saling bahu-bahu membantu pemerintah dalam kita bisa mencapai sesuai dengan rencana tahun yang ditetapkan. Demikian Mbak Maria. Makasih. Terima kasih Bu Lana dan selanjutnya Pak Rizal. Ya, makasih Mbak Maria. Mining for Better Tomorrow. Nah ini judul kita pada hari ini. Dalam hal ini Perhapi sangat mendukung agenda green mining yang sudah dicanangkan karena tanpa green mining kita akan susah mencapai target net zero emission pada tahun 2020. Nah kita tahu bahwa green mining ini juga tidak akan bisa berjalan tanpa produk-produk tambang. Nah sehingga kita harus menjalankan usaha pertambangan itu dengan bertanggung jawab dan mengikuti kaedah-kaedah teknik pertambangan yang baik dan benar sehingga semuanya akan bermanfaat untuk kemajuan kita di kemudian hari. Demikian Mbak Maria dari saya. Makasih. Baik, luar biasa diskusi kita hari ini dan closing statement ini juga menutup pembahasan kita. Saya hanya bisa berikan tepuk tangan juga untuk pembahasan kita yang luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Dhani Amrul Ihdan, Direktur Hubungan Kelembagaan Mine ID, kemudian Pak Rizal Kasli, terima kasih Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, dan juga ada Ibu Lana Saria selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara. Terima kasih banyak dari Kementerian SDM dan Bapak Rafli Yandra, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam. Kita bersama-sama ya menuju ke Better Tomorrow untuk Mining for Better Tomorrow. Ya pemirsa, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dioptimalkan atau dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan demi keberlangsungan hidup anak cucu kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Katarina pamit undur diri. Sampai jumpa di Mining Forum berikutnya. CNBC Indonesia, Beyond Business.